Makanya saudara, ibu sama anak jadi marah sama bapak yang satu ini. Satu waktu saudara, suaminya mau keluar kota pesan, "Mama tolong mandiin burung-burung papa." Dimandiin burungnya tapi mati semua saudara. Kebanyakan air kali, memang sengaja mati, tinggal kepalanya ditaruh di luar begini. Marah suami. Marah konflik, akhirnya istrinya bilang, Papa tidak sadar bahwa Papa sudah melanggar perjanjian pernikahan kita. Maksud Mama apa? Papa dulu kan janjinya Mama cuma urus satu burung. Banyak saudara, gara-gara bicara rumah tangga ngeri loh saudara. Di Surabaya ada yang berpisah 12 tahun gara-gara goreng kerupuk si doa itu. Benar. Suaminya suka yang gosong, agak gosong. Istrinya suka yang masih putih. Ditinggal sama suaminya. Saya percaya itu bukan masalah pokoknya. Tapi rumah tangga banyak terakumulasi masalah nggak dibereskan. Rumah tangga banyak terakumulasi nggak dibereskan. Sehingga kerupuk dipakai iblis jadi pemicu. Di Los Angeles saya melayani suami istri 22 tahun di Amerika, sudah citizen saudara, punya 2 anak, udah kuliah. Mau cerai. Tanya, kita konseling 2 hari. Salah satu penyebab mau bercerai saudara adalah tisu di restroom. Suaminya suka yang arah ke bawah, sor. Istrinya suka arah ke atas, ser. Gara-gara ser dan sor mau cerai. Terus saya kan bilang loh, Bapak Ibu, kenapa nggak pasang 2 tisu? Satu untuk Bapak sor, satu untuk Ibu ser, kan beres. Mereka tengok-tengokkan. Dua-duanya bergelar MBA tamatan Amerika. Menikah sudah 23-24 tahun. Sekolah tinggi-tinggi sudah. Tapi menyelesaikan soal tisu nggak bisa. Biar kiri kanan, kamu jangan ketawa, kamu juga sering begitu gitu. Begitu. Nah, kita mau lihat sebuah keluarga saudara. Abraham. Kalau saya bilang Abraham, saya mau tanya dulu pada saudara. Jawabannya dia begini atau begini? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Tapi saya mau bilang pada saudara, yang atas tuh nggak ada sama dia, yang ada yang di bawah. Dia hanya memang punya modal ketaatan awal. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada Abraham? Singkat saja saya cerita. Dia pernah jual istrinya saudara. Di Kejadian pasal 12. Kalau ditanya ngaku adik ya. Jadi dia dibarter oleh Firaun. Jadi Abraham pernah kaya karena jual istri. Saudara mukanya kenapa seperti tidak percaya? Baca di Alkitab. Saya percaya menjerit saudara si Sarah. Sarah ini waktu itu namanya masih Papa tega. Ditinggal. Bawa harta banyak, tapi dia ditinggal sama Firaun. Untung malam itu Tuhan bikin tulah. Sebelum Firaun meniduri Sarah. Saya di situ melihat betapa hebat Tuhan itu baik buat kita. Sekalipun kita banyak kelemahan, tapi Tuhan punya kasih karunia tetap berlaku bagi kita. Bagi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau mau tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Berapa kali saudara bikin salah dengan saya? Tapi Tuhan begitu baik dan sabar untuk kesalahan kita. Udah, akhirnya saudara, Tuhan jaga. Udah ditinggal saudara, Sarai dilepaskan kembali. Sampailah Kejadian 16, perjanjian Tuhan gak kunjung tiba. Lahirlah saudara Ismail. Papa, Mama sudah tua Pak. Papa lihat, Papa udah keriput oma-oma. Mana mungkin lewat Mama Tuhan. Saudara memang menantikan perjanjian Tuhan itu melelahkan. Tidak ada pekerjaan yang lebih saudara boring daripada menanti-nantikan. Tapi Alkitab hebat. Yesaya 40 ayat 31 bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan menjadi kuat. Saudara, tapi tangan buat Tuhan. Apa? Mungkin maksud Mama apa? Ya
jangan-jangan lewat ini, on sebedina ini. Pembantu kita. Mama. Sudah tahu, saya kan pergi ke Lancaster 3 minggu yang lalu. Setelah 9 tahun sering datang tapi tidak pernah sempat. Saya lihat Abraham dengan Sarah. Abraham awalnya tidak mau. Jangan sekali-kali papa berbuat itu, mama. Tiba-tiba saudara Sarah bilang begitu. Papa, dulu mama sudah ikuti mau papa. Papa suruh mama berbohong kan? Papa ikutin. Sekarang waktunya papa dengar mama. Gak bisa buat apa. Ditambah lagi dia laki-laki. Orang Jakarta bilang disodori. Abraham ogah. Tapi ogah nolak. Lahirlah Ismail. Saudara, saya harus jujur pada saudara. Dari 35 tahun lebih perjalanan pernikahan kami. Tapi 15 tahun saya sempat bermasalah. Dari 15 tahun ini 10 tahun saya pernah tinggalkan Buana dengan 4 tahun. 2 tahun setelah saya mulai curhat-curhat, lahirlah seorang anak dari wanita lain. Saudara, mukanya jangan gitu dong lihat saya. Orang begini bisa khotbah. Bilang kiri kanan itu dulu gitu. Saya punya anak umur 30 tahun, seorang wanita. Posisinya saya punya 4 anak. Kalau di Rendeng, saudara ya, dia nomor 3. Saudara, saya ceritanya bukan kebanggaan, tapi saya pernah menjadi korban. Serangan iblis dalam rumah tangga, sehingga berantakan kami. Makanya yang belum menikah, dengarkan baik-baik. Kalau mereka yang belum menikah, setiap lihat orang menikah, enak bener masuk istana sih. Kepengen juga masuk istana. Tapi coba tanya sama yang sudah menikah sekian tahun. Benar kayak istana? Pasti jawabannya benteng gelap. Saya tahu perasaan istri saya. Saya bersyukur dia seorang yang memaafkan. Sehingga anak ini umur 30 tahun bahkan sudah memberikan 1 cucu kepada kami. Ngomong-ngomong, saya dengan Buana ini sudah punya 8 cucu. Sebentar lagi mau tambah twin, laki perempuan di New York. Kami datang karena mereka. Wah, sudah mau 10 cucu. Tapi saya bersyukur masih bisa lompat-lompat loh. Istri saya pasti bilang sih, siapa dulu yang ngurusin? Di balik suami yang sehat, berhasil, pasti ada istrinya yang luar biasa. Ibu-ibu dari tadi ditolong terus. Saya mau tanya dulu siapa sih yang duluan berdosa, Hawa atau Adam? Hawa yang duluan makan buah kan? Makanya kaum Hawa itu penyebab masalah di dunia ini. Tapi Tuhan tidak pernah mempersalahkan Hawa kan? Tetap gara-gara satu Adam semua berdosa, bukan? Bukan dosa ibu-ibu turun kepada keturunan sampai keturunan keempat, bukan? Yang ada tetap dosa bapak-bapak. Kok Tuhan gak adil? Hawa jadi berdosa karena Adam tidak melakukan apa-apa. Waktu dia digoda ular, saudara. Adam yang ajarin firman. Adam sudah tahu firman dibolak-balik. Dia nggak bilang begini, mama minggir biar papa yang hadapi. Akibat Adam tidak melakukan sesuatu, Hawa jatuh di dalam dosa. Makanya saudara, perhitungannya tetap dari Adam. Mau tahu lebih banyak, saya bergerak di Indonesia, saudara. Bahkan sekarang teman-teman saya sedang di Eropa. Kami keliling ke China, saudara, ke Mongolia, ke Korea, Jepang, India, Bangladesh, negara-negara Eropa, dan sebentar lagi kami akan buat camp di Amerika, saudara. Saya bergerak di pria sejati, saudara. Dikembalikannya hati Bapak